Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau dalam keagungan-Mu. Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kehidupan kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami akan mendengarkan isi hati-Mu melalui firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, kami dilayakkan bisa memahaminya dengan baik dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 14 ayat 12 firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan besar lebih daripada itu. Saudara-saudara, renungan Jemaat Kota tanggal 3 Juni 2020 melanjutkan misi Allah. Saudara-saudara, di saat para murid sedih karena akan berpisah dengan guru mereka, Yesus meyakinkan mereka bahwa kuasa-Nya akan memampukan mereka bertahan terhadap permusuhan dunia. Bahkan ditegaskan bahwa akan menolong mereka untuk meneruskan pekerjaannya, untuk meneruskan misi Yesus. Dikatakan, pekerjaan besar karena dilakukan melalui iman di dalam Kristus dan demi kemuliaan Allah. Lalu, apakah yang dimaksud dengan frasa lebih besar dari yang Yesus lakukan itu? Kata lebih besar yaitu meisona tidak berarti lebih besar secara jumlah, tetapi lebih kepada kualitas. Namun saudara-saudara, sangat tidak mungkin pekerjaan para murid itu nantinya akan lebih besar secara kualitas dibandingkan dengan Yesus. Lalu pengertiannya apa? Pengertiannya adalah mereka diberi hak istimewa untuk bersaksi melalui perkataan dan perbuatan tentang penggenapan karya Kristus dan pemenuhan akan kedatangan kerajaan-Nya. Saudara-saudara, hal-hal yang belum mereka lakukan saat masih bersama dengan Yesus akan dilakukannya ke depan setelah Yesus naik ke surga melalui tuntunan Roh Kudus-Nya. Itu maksudnya saudara-saudara. Di mana pelayanan Yesus sampai kepada kematian dan kebangkitannya hanyalah menjadi pertanda awal akan kegenapan semuanya itu. Tanda berikutnya adalah kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan para murid, seperti yang ditulis dalam Ibrani 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendak-Nya. Dan saudara-saudara, para murid akan dengan penuh gairah melanjutkan misi ilahi itu setelah Yesus naik ke surga. Saudara-saudara, jika perkataan Yesus ini sungguh sedemikian dahsyat, sudahkah Anda termasuk dalam barisan para murid yang sedang melakukan pekerjaan besarnya seiring dengan usia kekristenan Anda? Jika belum, marilah bergegas untuk kembali kepada jalur yang sudah ditetapkan Tuhan bagi kita sekalian. Mari membangun sebuah kesadaran iman bahwa setelah Yesus naik ke surga, misinya tidak boleh berhenti dan misi ilahi itu akan dilanjutkan oleh orang-orang yang mengasihinya, akan dilanjutkan oleh saudara-saudara dan saya melalui kesaksian keseharian hidup kita. Tuhan menginginkan kita melanjutkan misinya di dunia ini, dan kita tidak diutus begitu saja, tetapi kita diperlengkapi oleh Tuhan, dilindungi, bahkan Tuhan menjamin kehidupan kita. Di dalam Matius 28 ayat 20b dikatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu janji Tuhan, pemeliharaannya, jaminannya kepada kita dalam bersaksi. Saudara-saudara, karena itu, bersaksilah di tempat saudara masing-masing, dalam potensi masing-masing, dan Tuhan menjanjikan perlindungannya. Karena salah satu ciri utama orang Kristen sejati adalah bersaksi atau mendemonstrasikan kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya.
Saudara-saudara, Oswald Chambers berkata seperti ini tentang misi ya. Allah bukan saja mengharapkan saya melakukan kehendaknya, tetapi Dia berada di dalam saya untuk melakukannya. Tuhan menolong saudara-saudara dan saya di dalam melanjutkan misi ilahinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami alami pada pagi hari ini. Kami kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa karena Tuhan sangat mencintai kami dan kami juga mencintai Tuhan. Karena itu, di dalam keterbatasan kami Tuhan, kami diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, melanjutkan misi-Mu di tengah-tengah dunia ini, supaya melalui kehadiran kami Tuhan, orang akan melihat tentang siapa Tuhan yang kami sembah. Melalui kesaksian hidup kami, maka semakin banyak orang akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan, layakkanlah kami dan mampukanlah kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada dan bagaimanapun situasi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.